Ya, dan saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada di Jawa Timur, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Dr. Andes Ekonomi Bambang Budiarto MSI selaku pengamat makroekonomi dari Ubaya yang telah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Bambang. Halo. Selamat sore. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Dan tadi kita bicara tentang kenaikan harga kebutuhan pokok, Pak, di akhir tahun seperti ini. Kalau dari pengamatan Pak Bambang sendiri, apa saja nih, Pak, potensi-potensi yang menyebabkan harga bahan pokok bisa melonjak drastis ini? Sebenarnya ada dua hal jadi yang demikian itu, yaitu fakta ekonomis dan fakta psikologis. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau fakta ekonomis itu bagaimana berupaya masyarakat itu memenuhi kebutuhan, sedang penjual itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini fakta ekonomisnya. Terus untuk fakta psikologis yang tidak bisa dihindari adalah bahwa orang kalau ketemu Natal Tahun Baru, ketemu Idul Fitri, itu pasti, waduh, harga naik. Nah, ini dulu. Jadi dipicu oleh fakta psikologis yang seperti ini. Sehingga meskipun sebenarnya sejatinya saya berani katakan itu ya tidak ada apa-apa gini ya, tapi mindset masyarakat itu sudah berpikir bahwa wah ini Natal Tahun Baru, wah ini Idul Fitri, Ramadan harga naik. Nah ini saya belum bergeser kepada masalah misalnya adanya bencana, banjir, angin yang membuat transportasi terhambat akhirnya harga naik. Belum gitu. Kira-kira dua fakta itu. Baik. Artinya dari dua fakta ini Pak, baik dari fakta ekonomis maupun psikologis, masalahnya adalah sudah terjadi ini kenaikan kebutuhan pokok. Lalu sebenarnya biasanya Pak untuk dari teori ekonomi sendiri, biasanya berapa lama Pak periode kenaikan harga itu terjadi ketika hari-hari raya besar seperti ini? Nah, jadi saya sebenarnya kalau balik ke teori yang ada dalam tataran teori, yang namanya inflasi, kalau kita geser inflasi ya, itu sebenarnya kan kenaikan harga pada beberapa barang dalam jangka waktu tertentu, berapa lama gitu. Tapi yang seperti ini sudah ada penyesuaian. Jadi kita ada istilah sekarang inflasi Natal Tahun Baru, inflasi Ramadan, inflasi Idul Fitri, yang sebenarnya kalau dalam hemat saya, ini tidak demikian, nah seperti itu. Cuman kita akhirnya, ya sudah lah tanda petik, nggak apa-apa, ini kita hitung terus semua seperti itu. Nah, faktanya sekarang, sampai berapa lama, ini sesaat, Mbak. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya tahun baru, Natal, Idul Fitri, Idul Adha, itu sesaat saja. Karena faktanya apa? Di masyarakat kita, kalau kita perhatikan, adanya kenaikan bahan pokok ini, ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi dua belah pihak, bagi penjual ataupun pembelinya. Bagi pembeli merasa, waduh harganya naik. Bagi penjual khawatir, loh harganya naik, nanti tidak terbeli. Orang akan menahan untuk tidak membeli. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu, karena situasinya seperti tadi saya bilang, Ramadan, Idul Fitri, Natal Tahun Baru, ini psikologis saja. Bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu kalau misalnya tidak ada momen apapun, tidak ada event apapun, tiba-tiba kita mengalami lonjakan. Nah ini yang perlu dikhawatirkan dan perlu harus berhati-hati dengan sangat hati-hati. Baik, Pak Bambang, bagaimana dengan perbandingan dibanding tahun lalu? Tahun lalu kita merasakan pandemi PPKM sampai level 4, Pak, di bulan yang sama. Tapi di saat seperti ini ada pelonggaran-pelonggaran juga, perbaikan berbagai macam sektor ekonomian dan juga mungkin tempat-tempat makan, tempat wisata sudah mulai buka. Apakah hal ini juga menjadi pengaruh kenaikan harga tersebut atau mungkin ada di luar dari dampak tersebut? Ya? Jadi kalau misalnya dilihat dari daya belinya, ya Mas ya, dari daya belinya, antara tahun lalu dan yang sekarang, ini mestinya daya beli itu lebih kuat tahun lalu. Kenapa? Karena berbagai bentuk stimulus, berbagai bentuk subsidi itu diluncurkan sangat banyak oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu di tahun lalu, tidak di masa sekarang ini. Nah, masalahnya sekarang ini masyarakat kalau boleh dikatakan jenuh atau sudah terbiasa atau sudah merasa sudah selesai coronanya, gitu ya, akhirnya melenggang begitu saja. Ya kalau kita lihat menit-menit akhir tahun 2021 ini, coba kita lihat di kota-kota tujuan wisata
tingkat hunian hotel sudah terpenuhi, Sabtu Minggu dan sebagainya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang dipendam oleh kalayak dia. Nah, akhirnya melampiaskan sekarang. Tapi kalau masalah daya beli, sebenarnya lebih kuat daya belinya yang lalu, Mas. Baik, berarti ini artinya meski kebutuhan pokok harganya naik sekarang, tidak mengindikasikan daya beli masyarakat juga naik, begitu Pak? Ah, ini saya suka. Jadi tidak demikian. Jadi daya beli masyarakat sejatinya sekarang ini tidak dalam persentase naik yang begitu luar biasa, tidak sebenarnya. Biasa saja. Cuman masyarakat tertahan, uangnya yang dulu tidak tersalurkan, tidak terberdayakan gitu. Itu kira-kira untuk apa? Nah, ini masanya, mumpung kemudian ada yang dikatakan ini PPKM-nya dibatalkan, diganti namanya, atau diteruskan, atau apalah istilahnya, ya pasti masyarakat punya kemampuan, tapi tidak berarti daya belinya lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Dan mengingat juga di tahun ini pula juga menjadi salah satu momentum yang dimulainya kebangkitan perekonomian, Pak. Kalau dari sejauh ini, Bapak melihat bagaimana sih, Pak, pasar menanggapi adanya kebangkitan ekonomi itu sendiri? Normal. Jadi yang saya lihat masyarakat kita itu sangat cerdas gitu ya menyikapi, karena barang-barang yang naik dia, misalnya itu kan harga kebutuhan pokok itu tidak membuat panik buying di masyarakat. Iya. Nah, ini yang khawatir itu kalau terjadi panik buying, ternyata kita tidak. Harga telur sampai berapa, harga apa tadi cabai di berapa, tidak membuat grogi masyarakat, tidak membuat panik masyarakat. Nah, seperti itu. Tidak ada panik buying. Jadi aman saja. Artinya situasi kita, ekonomi kita aman. Lagian saya ditambah lagi, banyak pihak sekarang ya, mulai dari pemerintah, kemudian pemerintah kota, kabupaten, terus yang pihak-pihak terkait termasuk Bulog, itu selalu katakan di tiap kota kabupaten kebutuhan tercukupi, kalimatnya itu. Iya. Coba kita trace ya, kebutuhan tercukupi. Tidak khawatir dengan inflasi itu sudah nomor sekian, nggak usah dikhawatirkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya pelaku usaha, penjual itu juga perlu inflasi. Inflasi adalah indikator bahwa daerah itu, wilayah itu tumbuh atau ekonominya berjalan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Menurut Pak Bambang, kalau begitu adanya kenaikan kebutuhan pokok ini, apakah juga ada pengaruh dari mungkin permainan pasar atau spekulan, Pak? Nah, kalau ini perlu identifikasi lebih, perlu mencermati lebih, karena kalau variabel apa ya, situasi non ekonomi ini biasanya ini perlu dengan analisis lebih, nah seperti itu ya. Jadi kalau pakai non ekonomi begini, apakah ada BIM-nya tersendiri? Nah, itu yang perlu dicermati lebih lanjut. Saya tidak berani katakan langsung, oh iya permainan, perlu. Baik, karena biasanya memang masyarakat selalu mengkhawatirkan adanya kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, begitu? Ya, jadi yang demikian itu wajar terjadi. Kenapa? Setelah sekian lama dan selama ini, yang demikian itu terjadi. Nah, seperti itu, yang demikian itu terjadi. Yang namanya penimbunan, ada contohnya gitu kan ya, yang namanya rantai distribusinya diperpanjang, diperpendek, ditekuk, ada contohnya. Nah, semua itu menimbulkan image tersendiri dalam masyarakat, menimbulkan pemikiran tersendiri. Wah, jangan-jangan. Nah, nanti seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Bambang, untuk bisa mensiasati, nah ini masyarakat mensiasatinya caranya bagaimana nih Pak, kalau sudah ada kelonjakan harga-harga kebutuhan pokok, lalu juga langkah strategis mungkin Pak dari pemerintah sendiri untuk bisa menstabilkan harga, menurut Pak Bambang bagaimana? Saya kok berpikir begini, Mas. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan berharap langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan normalisasi ini. Tidak. Kenapa? Karena momen ini momen yang sudah biasa terjadi. Jadi dilepaskan kepada mekanisme pasar, gitu aja. Nah, saya tadi katakan mekanisme pasarnya Pak Adam Smith ya, gitu. Ini bisa kembali lagi, saya percaya itu. Contohnya begini, Mas. Jadi kalau kita lewat di perempatan, traffic light itu ya, tidak ada traffic light-nya, perempatan itu tidak ada.
kan orang tetap bisa jalan kadang ke sana, oh saya berhenti, saya terus. Nah, seperti dibiarkan seperti itu tetap bisa jalan. Seolah-olah ada yang mengatur kan di perempatan itu, padahal tidak ada. Nah, coba di situasi seperti ini kita lepaskan ke mekanisme pasar, saya pikir masih aman. Kenapa? Karena dari angka-angka inflasinya di tiap-tiap daerah yang datim 0,18, 0,35, 0,24 berapa dalam beberapa bulan terakhir ini, itu Pak Dadang BPS tidak khawatir dengan itu, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Baik. Kalau untuk masyarakat bagaimana Pak? Untuk misalnya ini mungkin ibu rumah tangga atau mungkin penjual sambelan. Betul, biasanya kan nggak bisa Pak kalau tanpa sambal atau tanpa cabai ketika makan saat itu. Jadi kalau misalnya sekarang harganya naik, apalagi ini di Tuban sampai 100.000, sementara di Surabaya kemarin 40.000 Pak. Ini bagaimana menyiasatinya? Nah, ini kalau ini biasanya yang lebih diperlukan itu adalah apa ya, menenangkan. Karena kalau biasanya statement dari ibu-ibu yang belajar gini, oh saiki 100.000 gitu ya. Nah itu ke sana langsung ditangkap, oh iya, oh 80.000, 70.000, 120.000. Nah justru adu argumen di antara masyarakat ini yang malah membingungkan di antara apa ya, antara konsumen sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya yang saat ini dilakukan itu sudah pas lah ya, tidak terlalu berlebihan, karena penanganan terlalu berlebihan itu menimbulkan image juga, waduh iki ono kok sampai pemerintah hadang dengan cara seperti ini. Karena begini, yang saya katakan, musimnya sekarang musim hujan, jalanan mungkin banjir, ada bencana, jalanan terhambat, tertutup, arus transportasi untuk logistik juga terhambat, akhirnya pasokan berkurang, supply kurang, harganya naik. Kira-kira gitu. Baik, Pak Bambang, boleh dong ini juga ada prediksi mungkin Pak, di tahun 2022 kondisi ekonomi masyarakat sejauh ini yang Bapak review sampai sekarang bagaimana nih Pak? Ada kebangkitan yang signifikan Pak? Kalau dalam tataran ekonomi di masyarakat banyak kita, itu sebenarnya masih bisa bertahan. Jadi dalam tataran di menengah ke bawah itu malah lebih kuat ya. Jalan aja terus kan gitu ya, jalan seperti itu. Justru yang saya khawatirkan itu di tingkat secara umum nasional, ya. Karena seperti kemarin sudah dibilang ancaman akan adanya pengambilan hutang 973 triliun dari surat berharga nasional. Nah seperti ini. Ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, karena biasanya pemerintah ini biasanya ya di teori umum, kalau pemerintahan itu akan berakhir, ini lebih kenceng utangnya. Nah, ini yang lebih harus hati-hati. Kira-kira kok begitu. Baik, Pak. Kemudian kalau misalnya untuk kendala yang mungkin nanti akan bisa kita lewati bersama, apa sebenarnya Pak yang perlu kita khawatirkan dan juga perlu kita waspadai terkait mungkin harga kebutuhan pokok maupun kondisi ekonomi masyarakat Indonesia atau khususnya di Jawa Timur? Satu yang sebenarnya beberapa kali coba saya push di beberapa tulisan saya di media online ya, itu adalah masalah trust, kepercayaan Mbak. Betul. Jadi kepercayaan, bangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atas keputusan-keputusan yang diambil, atas statement-statement yang dikeluarkan, bahwa semuanya itu benar sehingga masyarakat bangkit kepercayaannya, jadi bisa ikut apa yang dimaui pemerintah. Itu saja. Baik, Pak Bambang Budiarto, terima kasih banyak untuk waktunya. Sangat luar biasa sekali pembicaraan kita dan semoga menjadi salah satu pembuka wawasan masyarakat demi untuk bisa semakin tenangnya dalam kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan selamat sore Pak. Selamat kembali beraktivitas. Ya.